Abu Bakar Amandimud adalah salah satu pejuang Aceh yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia di wilayah Aceh Tengah. Beliau digelari dengan sebutan Pang atau Panglima oleh masyarakat Gayo karena keberaniannya yang luar biasa dalam melawan penjajahan. Ia begitu dikenal oleh warga Gayo di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas hingga Alas di Kota Cani. Konon dibalik keberanian dan ketangguhan jiwanya dalam berjuang, Amandimud juga merupakan sosok yang taat beribadah dan memiliki ilmu kebal. Kelebihan yang dianugerahkan Tuhan ini kerap membuat musuh yang dihadapinya ciut. Amandimud lahir di Tenama, Kecamatan Linge Isak tahun 1900. Beliau menyelesaikan pendidikan membaca Al-Quran di desa kelahirannya. Sejak kecil dia dididik di lingkungan keluarga muslim yang taat. Amandimud tumbuh menjadi anak yang tegar, sabar, dan mandiri, dan dia terbiasa menghadapi semua masalah yang ada. Pendidikan, pengalaman, dan lingkungannya telah membina Amandimud hidup sederhana, beriman teguh, jujur, dan memiliki prinsip yang kokoh. Peran dalam perjuangan kemerdekaan ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai di Takengon, Aceh Tengah, awal September 1945. Dengan bersenjatakan pedang, Amandimud menggabungkan diri ke dalam Laskar Barisan Berani Mati. Kemudian, dia bergabung ke dalam Laskar Mujahidin yang dipimpin oleh Tengku Ilyas Lebih dan Tengku Muhammad Saleh Adri. Pada tanggal 25 Mei sampai dengan 10 Juli 1945, Amandimud mengikuti latihan kemiliteran yang diselenggarakan Dewan Perjuangan Rakyat atau DPR di Takengon dipimpin oleh Muda Sedang, dilatih oleh Natarudin, Komandan Kompi 16 Tentara Republik Indonesia. Ketika terjadi agresi militer Belanda kedua pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda bergerak memperluas serangan dari Medan Kelangkat dan Tanah Karo menuju Aceh. Saat itulah Amandimud bersama pejuang lainnya begitu gigih mempertahankan jengkal demi jengkal tanah Republik Indonesia dari rongrongan kolonial Belanda. Pada tahun 1947, Amandimud bersama pang-pang panglima lainnya asal Gayo menyerbu Belanda ke Sumatera Timur. Daerah di Sumatera Timur tersebut meliputi batang serangan Langkat yang sudah terlebih dahulu dikuasai oleh pasukan Belanda, sehingga pasukan Panglima Abu Bakar Amandimud bergabung dengan pasukan pejuang setempat menyerang batang serangan dan rumah sakit umum batang serangan yang sudah dijadikan markas militer Belanda. Dalam penyerangan tersebut, pasukan pejuang menjadi terdesak karena pasukan musuh yang memiliki senjata berat, sehingga pasukan pejuang mengundurkan diri untuk mengatur strategi. Namun apa yang terjadi? Panglima Abu Bakar Amandimud beserta dua orang temannya tidak mau mengundurkan diri dan terus maju mendekati markas militer Belanda. Ketika tengah malam, dia hanya dengan menggunakan pedangnya menerobos masuk ke markas militer Belanda sehingga terjadi pertempuran sengit dengan pasukan Belanda di dalam markas tersebut. Panglima Abu Bakar Amandimud dengan kelincahannya dalam bermain pedang sehingga dapat lolos dalam peristiwa tersebut, padahal kedua temannya meninggal. Panglima Abu Bakar Amandimud hanya mengalami luka-luka ringan. Belanda terpaksa mengosongkan markas tersebut karena serangan yang terus-menerus dilakukan oleh pasukan pejuang. Sekembalinya ke Aceh Tengah, Tengku Ilyas Lebih kemudian membentuk barisan Bagura Gurila. Pasukan Amandimud ikut bergabung di bawah instruksi divisi Tengku Cik Ditiro. Pejuang Bagura dari Gayo itu diarahkan menuju Tanah Karo pada tahun 1949, di mana Belanda melancarkan agresi kedua pada saat itu. Kiprah perjuangan Amandimud teruji saat agresi militer Belanda tersebut, di mana Belanda bergerak memperluas serangan dari Medan Kelangkat dan Tanah Karo menuju Aceh. Pasukan yang dipimpin oleh Tengku Ilyas Lebih, di mana Amandimud berada, bermaksud menghadang laju pasukan Belanda untuk mempertahankan wilayah Sumatera Timur. Mereka dibagi atas 4 kelompok, yaitu Barisan Berani Mati, Barisan Jibaku, Tri, dan Pasukan Berkuda. Masing-masing bertugas sebagai penyerang pertama, penyerang kedua, pengepung, dan penembak serta pengangkut perbekalan dan amunisi. Atas perintah Komandan Resimen Divisi Tengku Cik Ditiro dan dengan persetujuan Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, Bagura bergerak menuju Front Tanah Karo pada hari Rabu bulan Mei 1949 melalui rute Takengon, Blangkejeren dan Kota Cani sejauh 265 km dengan berjalan kaki, kecuali Takengon Wak sejauh 60 km dengan menggunakan truk dilengkapi dengan beberapa pucuk senjata api dan sebagian besar pedang.
Pergerakan ini merupakan gelombang ke-15 atau terakhir untuk pemberangkatan pejuang dari Aceh Tengah untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia di luar daerah menjelang pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia. Tanggal 26 Juli 1949, Bagura menuju Tiga Binanga dan Kalibata. Tanggal 30 Juli 1949, pukul 8, nampak iring-iringan pasukan tentara Belanda di Raja Merahi menggunakan 25 truk dan 2 buah tank masing-masing di depan dan di belakang pasukan. Kekuatan personil tentara Belanda diperkirakan 600 dengan persenjataan lengkap. Koordinator Bagura memerintahkan anggota pasukan siap siaga di Pematang menanti pasukan Belanda di tikungan patah Jalan Kota Cani, Kabanjahe. Beliau berada di Pematang Bukit Tersemak. Dari situ tampak jelas gerakan musuh. Aman Dimut serta beberapa pejuang lainnya siap siaga dengan senapan dan pedang. Ketika tang Belanda paling depan melintas, koordinator Bagura memberi komando penyerbuan dengan teriakan diiringi tembakan. Pang Aman Dimut dan pejuang lainnya dengan cepat melompat menyerang dan naik ke atas tank dan truk tentara Belanda. Sementara yang lain menyerang dan membunuh tentara Belanda di truk-truk di belakangnya dan yang sedang melompat dan tiarap di parit jalan. Pertempuran terjadi hingga siang hari, kemudian koordinator Bagura memberi komando agar pasukan mundur sebab anggota pasukan Bagura semakin lelah dan dari kejauhan nampak pasukan bala bantuan tentara Belanda dengan cepat menuju lokasi pertempuran. Anggota pasukan lainnya mundur secara teratur, sementara Pang Aman Dimut sendiri terus melawan tentara Belanda, tidak menghiraukan perintah mundur. Koordinator Bagura berteriak memanggil Aman Dimut untuk mundur, namun tidak dihiraukannya. Aman Dimut bertambah lelah dan lemah dalam pertempuran itu. Dia kemudian dikepung tentara Belanda. Serdadu Belanda yang mengepungnya kaget karena dia tidak mempan ditembak dan dilukai kelewangan pasukan. Namun Aman Dimut akhirnya berhasil ditangkap, kemudian diseret dengan tank dan lalu dilindas oleh tank tersebut. Namun dia tetap hidup. Tentara Belanda kemudian memasukkannya granat ke dalam mulutnya. Jasad Aman Dimut pun berserakan menaburi Ibu Pertiwi tepat pukul 12. Perang berakhir dalam situasi penuh haru dan semangat mempertahankan bangsa dan negara. Aman Dimut, Adam, Oning Isa, Ali, Penampaan, dan Adam Remah yang gugur di tengah-tengah gelimpangan mayat tentara Belanda disemayamkan oleh penduduk di Raja Merahi. Kemudian Haji Sulaiman yang baru menganut Islam kemudian memindahkan kerangka syuhada itu ke Tiga Binanga. Selanjutnya pemerintah daerah tingkat 2 Karo memindahkannya ke Taman Makam Pahlawan Kabanjahe dalam kelompok pahlawan tidak dikenal. 20 hari kemudian, Kepala Staf Angkatan Perang Tentara Nasional Indonesia Sektor 3 dalam surat pernyataan turut berduka cita menyatakan bahwa Aman Dimut telah bertempur dengan gagah berani melawan musuh-musuh di Raja Merahi, Tanah Karo, Sumatera Timur, dan telah gugur sebagai bunga melati di pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia pada tanggal 30 Juli 1949.